di mana saat memegang bola voli saling berebutan sampai ditendang. Dalam momen ini semuanya ketawa-ketawa, terutama Yam Hae-sun yang kayak puas banget menjahili boneka yang ada di depannya itu. Kali ini giliran dari Yam Hae-sun dan Nohran. Ini Nohran sepertinya udah ketularan, lucu saking lucunya ia sampai gerak-gerik udah ke ibu-ibu rempong. Bukannya apa-apa, rambutnya hanya menghitung hari, kurang dari 1 minggu Respak akan melakoni pertandingan pertamanya menghadapi GS Caltech, di mana pertandingan Respak melawan GS Caltech ini akan menjadi pembukaan laga pertama yang tentunya akan menentukan bagi jalan Respak ke depannya tersebut. Di mana sebelum pertandingan dimulai, Respak melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah fansigning. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikasi yang sangat besar sekali bahwa Respak mulai serius terhadap para penggemarnya itu. Mungkin kita berpikir bahwa fansigning di Korea itu akan serius, mengingat di saat fansigning ketika di Indonesia semuanya serius dan terlihat tidak ada bercanda-candanya. Jadi sebelumnya Respak pernah datang ke Indonesia dan melakukan fansigning khusus untuk para penggemar di Indonesia. Respak dapat sambutan meriah dari para fansnya di Indonesia. Tak sedikit para fans membawakan hadiah buat para pemain Respak. Sandiana Sanjaya Putri dari BSD Tangerang Selatan salah satu contohnya. Ia rela bikin gelang dari manik-manik berbahan gelas untuk Megawati Hanggan Sri Pertiwi dan pemain Respak. Tak tanggung-tanggung pembuatannya bermodalkan 2,5 juta. Ia membuat secara khusus sejak sebulan lalu untuk dibawa ke acara fansigning pada Sabtu 20 April 2024. Totalnya ada 25 gelang. Ya, ketika ada di Indonesia, fansigning itu sepertinya serius, suasananya teratur, dan hal itu menjadi antara para penggemar dan khusus dengan pemain. Ada yang memberikan hadiah dan antriannya benar-benar teratur. Bahkan salah satu fans mengaku kagum dengan suasananya. Menurut laporan dari artikel yang berjudul "Saat Pemain Respak Kebanjiran Hadiah dari Fans Indonesia", gelang ini aku bikin sendiri dengan dibantu temanku. Ini handmade, sudah aku siapkan sejak lama. Sebulan lalu aku bikin khusus buat mereka, kata Sandi usai acara fansigning. Aku pilih gelang karena ini yang paling general saja. Misalnya bandel dipakai main kan susah ya. Makanya aku pilih bikin gelang ini, ujarnya. Mereka senang dan antusias, itu khusus pemain Respak karena aku nggak tahu. Ternyata Indonesia All Star juga ikut acara fansigning. Nggak ada info, makanya cuma bikin 25 saja, tuturnya. Lee So-young, tapi dia nggak datang. Padahal aku beli jersey yang Lee So-young, tapi nggak apa-apa karena ketutup sama pemain-pemain Respak yang lain, kata Sandi. Acaranya lumayan seru juga, nggak cuma tanda tangan kan, tapi kita ikut main game sama pemain. Jadi merasanya nggak ada gap antara kita dengan pemain Respak. Harapannya semoga mereka bisa menang dan juara di musim selanjutnya, harap Sandi soal Respak. Kita bisa melihat bagaimana besarnya pengaruh yang diberikan oleh fansigning di Indonesia, di mana sepertinya memang sengaja dibentuk serius. Lalu bagaimana dengan fansigning di Korea? Gak berhenti tertawa dan semuanya melucu. Ya, benar-benar lucu sekali. Seperti Respak ini menampilkan sesuatu yang berbeda ketimbang fansigning yang lainnya. Di saat di Indonesia pada serius dengan hadiah-hadiah dari fans, maka di Respak semuanya tentang kelucuan dan tentunya tentang lawakan yang tak berhenti mengocok perut. Kita ambil dari beberapa sumber yang sempat beredar yang direkam oleh fans saat fansigning berlangsung, di mana keseruan dan kekocakan benar-benar kompak dan sangat mengocok perut sekali saat menyaksikannya. Yang pertama adalah momen di mana sepertinya komentator menyuruh para pemain untuk melakukan swag sebagai sebuah hiburan. Sepertinya memang dalam acara itu disuruh untuk diarahkan ke bagian lapangan. Akan tetapi jahilnya Mega saking lucunya, ia alih-alih mengarahkan bola ke bagian lapangan. Mega malah mengarahkan bola langsung ke bagian sahabat-sahabatnya yang tengah duduk, seolah-olah itu dilakukan dengan sangat sengaja sekali. Dan hal ini dilakukan oleh Mega untuk mengganggu sahabatnya yang duduk. Padahal saat itu para pemain Respak hanya mengarahkannya ke bagian tengah, yang membuktikan betapa kocaknya Megawati dan jahilnya Mega.
Tanya itu saja, saat momen loncat tali pun Megawati dan sahabat-sahabatnya itu malah ketawa-ketawa bukan fokus. Sepertinya kita lihat dalam video itu, Mega seolah-olah sengaja mengganggu sahabatnya dengan tingkahnya yang lucu. Mungkin hanya itu yang lucu, tapi yang bikin gemes itu adalah penerjemah baru dari Megawati. Duh, bener-bener gemes banget pokoknya. Bisa-bisanya doi tepuk tangan udah kayak ibu-ibu yang tengah memperhatikan anaknya loncat tali. Dan lucunya gerakan tepuk tangannya itu sama dengan pergerakan lompatan tali sikapnya. Sampai parahnya kekompakan Mega yang dijailnya dengan sangat baik, dan Sunjung malah heboh sendiri minta ampun. Padahal saat itu dirinya cuma diam saja ngeliatinya, akan tetapi udah benar-benar nganggep Mega itu seperti seorang anak sendiri. Mungkin jailnya dan gak ada seharusnya itu benar-benar. Mungkin hanya pemain saja yang dijaili di antara para pemain yang lainnya, itu wajar. Bahkan dalam fansigning kali ini, sampai boneka pun dijaili, yang ada di tengah-tengah sampai dibuat kebingungan karena sikap yang diambil oleh mereka satu sama lain. Dimana saat memegang bola voli saling berebutan sampai ditendang. Dalam momen ini semuanya ketawa-ketawa, terutama Yam Hae-sun yang kayak puas banget menjaili boneka yang ada di depannya itu. Kali ini giliran dari Yam Hae-sun dan Nohran. Ini Nohran sepertinya udah ketularan, lucu saking lucunya ia sampai gerak-gerik udah ke ibu-ibu rempong. Bukannya apa-apa, rambutnya Nohran mendukung sekali dengan ekspresinya untuk mengocok perut. Apalagi Yam Hae-sun yang mendukung Nohran melakukan berbagai hal kocak. Jadi full acara ini sepertinya bukan fansigning di antara fans dan penggemar, tapi pemain resbak yang menghibur penggemar yang datang, sebab fansigning sepertinya hanya dilakukan gak terlalu lama. Lama-kelamaan malah pemain resbak udah nyirkus aja saking lucunya. Emang ada-ada aja nih kelakuan pemain resbak satu sama lain. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends.